Kita bertemu lagi. Ai Fu bagaikan hantu, berdiri diam di samping Xian dan yang lainnya. Ia mengangkat kepalanya untuk melihat area liar di utara kota bintang rusak, bertanya seolah-olah ia adalah teman mereka. Bagaimana keadaanmu? Apakah Mige dan saudaranya sudah terluka? Ia berdiri sendiri karena tidak membawa pengawal. Namun, begitu ia tiba, para prajurit lainnya secara proaktif memberinya ruang, yang juga memberi sedikit ruang bagi Xian. Pertarungan antara Nasin, Tu Fei, Mige, dan Milou berlangsung sengit dengan momentum yang melonjak. Area itu tampak seperti akan mengalami gempa bumi yang mengerikan. Energi saling memengaruhi, menciptakan gelombang kejut yang luar biasa. Orang-orang di alam rendah tidak berani mendekat. Mige dan Milou selalu berada dalam situasi yang lebih lemah. Nasin dan Blood Halberd mengepung, menyerang mereka terus-menerus. Mereka menjadi panik. Namun, Mige dan Milou tidak buru-buru pergi karena mereka mencoba menjelaskan. Mereka berteriak dan berteriak untuk meyakinkan Tu Fei bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan kematian Tu Feng. Mereka berdua tahu bahwa jika mereka tidak bisa menjelaskan kali ini tetapi melarikan diri, itu tidak akan ada bedanya dengan melarikan diri karena mereka akan bersalah. Blood Halberd akan menjadi lebih yakin bahwa mereka adalah pembunuh yang sebenarnya. Blood Halberd di Broken Starfield jauh lebih kuat daripada kedua bersaudara itu. Jika mereka menaruh dendam terhadap Blood Halberd, bahkan jika mereka bisa melarikan diri, Blood Halberd akan mengejar mereka tanpa henti. Sayang sekali bagi mereka, Tu Fei mengira bahwa dia telah menemukan bukti dan amarahnya membanjiri pikirannya. Serangannya tidak berkurang dan malah menjadi lebih hebat. Di antara kelompok 6 orang ini, Nasin adalah satu-satunya yang tahu kebenarannya. Jika yang lain tahu apa yang terjadi di sana, Mige, Milou, Tu Fei dan Blood Halberd tidak akan pernah mengampuni nyawanya dan sukunya. Oleh karena itu, Nasin juga berusaha sekuat tenaga untuk tidak memberi Mige waktu untuk berbicara. Ethereal Extend-nya memiliki banyak lapisan seperti dunia fantasi, menekan dari langit dan menyelimuti Mige sepenuhnya. Cahaya berputar-putar di sekitar tubuh Nasin, mengirimkan aliran udara tajam untuk menyerang Mige. Cahaya tajam semacam ini bahkan dapat menembus Ethereal Extend milik Mige. Mige berusaha memperkuat Ethereal Extend miliknya dan membuatnya tetap utuh. Dia harus berkonsentrasi, tidak punya waktu untuk berbicara. Situasi Milou bahkan lebih buruk. Tu Fei dan dua ahli Blood Halberd menyerangnya. Awalnya dia masih bisa berteriak. Setelah itu, dia bahkan tidak bisa meraung untuk melampiaskan amarahnya karena dia harus terus bergerak dalam Ethereal Extend miliknya untuk menghindari dunia tornado milik Tu Fei. Saudara-saudara Mige ditakdirkan untuk dikalahkan. Namun, mungkin mereka tidak akan terbunuh. Itu tergantung pada Tu Fei dan Blood Halberd. Mari kita lihat apakah mereka bersedia membayar atau tidak. Xian menjelaskan dengan suara rendah. Milou hampir pingsan. Jika dia ingin melarikan diri dengan cara apapun, dia masih punya kesempatan. Tentu saja, jika Tu Fei takut Milou akan mempertaruhkan nyawanya dan kehilangan kesempatan untuk menghentikannya, mungkin saja Milou akan selamat. Ai Fu tersenyum hingga matanya menyipit, menatap Xian. Dia mengangguk dalam hati. Bro, matamu tajam sekali. Haha, sepertinya semuanya berjalan sesuai rencanamu. Luar biasa, Ai Fu memuji dengan tulus. Mengalihkan kesalahan pada Mige dan Milou membuat Blood Halberd menyerang mereka yang dapat mengurangi bahaya bagi para raksasa dan menghentikan Tu Fei dari mengejar kasus pembunuhan Tu Feng. Dia hanya melakukan satu perbuatan untuk mendapatkan semua keuntungan. Ai Fu bertanya pada dirinya sendiri dan dia tahu bahwa dia tidak bisa membuat rencana yang sempurna seperti itu. Dia pikir Xian memang sangat licik dan suka menipu. Dia ingin berteman dengan pria ini. Jangan biarkan dia melarikan diri. Tu Fei tiba-tiba berteriak, wajahnya garang. Tahan dia. Kedua ahli Blood Halberd yang buas itu mengangguk dan mereka menyerang lagi tanpa henti. Milou sudah terluka. Melihat bahwa dia tidak punya kesempatan untuk menjelaskan, dia memutuskan untuk mundur. Mereka harus menghindari kalpa ini terlebih dahulu. Setelah itu, mereka bisa menemukan kesempatan untuk mengklarifikasi kesalahpahaman ini. Seorang prajurit di alam Dewa Ethereal Langit kedua dapat membuat Ethereal Extend mereka dan dunia nyata berkoordinasi secara ajaib untuk menempuh jarak ratusan ribu mil di kehampaan.
Kecuali jika prajurit alam yang sama telah mengunci jiwa eterealnya dengan Ethereal Extend sebelumnya dan menggunakan jalur yang sama untuk mengejar, akan sulit untuk menemukannya, apalagi untuk membunuhnya. Saat Milou dapat melihat bahwa situasinya semakin buruk, gelombang cahaya mulai beriak dari Ethereal Extend-nya yang cemerlang, mencoba membentuk koneksi ajaib dan halus dengan dunia nyata. Saat Tu Fei dan para ahli Blood Halberd menyadari niatnya dari gerakan kecil ini, mereka menjadi lebih ganas, melepaskan altar jiwa mereka. 3 altar jiwa muncul seperti 3 menara megah di atas pegunungan Broken Starfield. Alam Ethereal Extend di altar jiwa 4 tingkat mengirimkan fluktuasi energi yang rumit seolah-olah itu adalah kekuatan paling misterius dan ajaib di seluruh dunia. Energi semacam itu merembes ke ruang di sebelah Milou, memutarbalikkan ruang itu dengan pikiran mereka, yang menghalangi upaya Milou untuk menghubungkan ruang. Milou seperti binatang buas yang terpojok. Wajahnya menjadi gelap dengan ganas, berteriak. Apakah kamu benar-benar ingin membunuh kami? Jika aku tidak bisa membunuhmu hari ini, bagaimana aku bisa berbicara dengan saudaraku? Tu Fei menghadap ke langit, tertawa sedih dan gila. Aku hanya punya satu adik laki-laki. Kami tumbuh bersama. Aku melihatnya berkembang setiap hari. Kamu membunuhnya. Aku akan membuat jiwamu binasa sepenuhnya. Altar jiwa Tu Fei di tengah-tengah luasan ethereal mulai melonjak dan membuat lebih banyak tornado menjerit dan melolong, menutupi seluruh tempat itu. Fluktuasi energi magis yang coba didesak Milou menjadi stagnan di bawah tornado yang dahsyat itu. Pada saat yang sama, kedua ahli Blood Halberd menyeringai jahat, melepaskan kekuatan halus mereka. Naga petir liar yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar. Es yang tak terhitung jumlahnya menghujani, menutupi Milou dan menghentikannya menghubungkan luasan etherealnya ke dunia nyata. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk mengalahkanmu. Milou didorong ke sudut. Dia tahu dia tidak bisa menggunakan luasan ethereal untuk melarikan diri. Wajahnya menjadi buas saat altar jiwanya mulai membesar seperti balon yang meledak. Aliran energi yang sangat dahsyat meroket tanpa henti. Itu menjadi lebih ganas segera. Kakak, tidak! Teriak Mige, matanya memerah saat energi melonjak di sekelilingnya dengan lebih dahsyat. Dage, kamu harus pergi. Aku akan menghentikan mereka, teriak Milou dengan gila. Altar jiwa dan tubuh dewanya menggelembung. Energi penghancurnya mengalir keluar dengan cepat. Astaga, bom bunuh diri, pergi. Banyak penonton yang ketakutan saat menyaksikan kejadian itu. Mereka berubah menjadi sinar listrik, melarikan diri dari tempat ini. Salah satu dari mereka berada di langit pertama alam dewa ethereal. Minggir, cepat, jangan lihat lagi, teriak Aifu. Tubuhnya berkelebat lalu menghilang. Xian menjadi tegang, berteriak, pergi. Dia mengulurkan tangannya, membuat sayatan. Sebuah celah ruang sempit muncul. Dia segera masuk, berteriak pada Fei Lan dan yang lainnya, minggir. Fei Lan, Leona, Charyu, Xiao, dan Katuo bergegas melompat ke celah ruang, yang kemudian berkilau dan menghilang. Pada saat berikutnya, mereka muncul di selatan kota bintang rusak. Serangkaian ledakan yang mengguncang bumi muncul dari area liar di utara lapangan bintang rusak. Suara itu tidak memudar untuk waktu yang lama. Kehendak yang dirugikan melayang beberapa saat sebelum perlahan menghilang. Wajah Xian gelap dan serius. Dia merasakannya selama beberapa detik lalu menyeringai. Dia bergoyang melewati celah angkasa lagi. Bukan tugas yang sulit baginya di wilayahnya untuk bergerak di antara jarak pendek di area Broken Starfield ini. Dia bisa melintasi puluhan ribu mil hanya dalam sekejap. Dia bahkan bisa membawa orang bersamanya. Ketika dia muncul kembali di tanah liar di utara Broken Starfield, dia tidak melihat Mige. Namun, Milou ada di mana-mana. Potongan-potongan tubuh dewa, tulang, urat, pembuluh, melayang-layang di bawah pengaruh kekuatan yang tidak diketahui. Mereka muncul di setiap sudut tanah liar. Jiwanya telah berubah menjadi gumpalan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka tidak dapat berkumpul lagi, perlahan-lahan terbuang ke bumi dan surga. Xian berhenti di antara potongan-potongan darah dan daging itu, melayang dengan tenang seolah-olah sedang memperhatikan sesuatu. Sebenarnya, dia mencoba menyerap energi itu. Altar jiwa Milou juga hancur. Energi jiwanya berhamburan seperti benang-benang jaring laba-laba. Namun, Xian tidak berani menggunakan lubang hitam di altar jiwanya untuk menelannya, yang dapat menarik perhatian orang.
Dia baru saja diam-diam menyerap energi dari tubuh Dewa Milou dengan titik-titik akupunturnya. Karena Milou berada di langit kedua alam Dewa Ethereal, hanya energi di tubuhnya yang terlalu melimpah. Itu mengguncang titik-titik akupuntur Xian, membuat setiap selnya ceria. Potongan-potongan tulang dan daging Milou yang retak melayang di kehampaan. Sebelum energinya tersebar, mereka masih melayang untuk sementara waktu. Setelah Xian menyerap energi mereka akan segera jatuh. Dia berdiri dengan tenang di antara potongan-potongan darah dan daging Milou. Dia tidak berbicara tetapi sedang mencari sesuatu. Dari kejauhan, Nasin muncul dengan cahaya yang luar biasa di sekitar tubuhnya. Ada sedikit darah di sudut mulutnya. Namun, matanya masih cerah. Di sisi lain, Tu Fei dan dua dewa langit kedua dari alam dewa halus dari Blood Halberd pucat. Mereka tampak kelelahan. Mereka bertiga duduk bersila untuk menyesuaikan aura dan menstabilkan energi mereka. Tu Fei mengerutkan kening, menatap Xian. Dia mendengus dan kemudian menggelegar. Nak, kamu cukup terburu-buru. Apakah kamu tidak takut aku tidak akan membayarmu? Sambil berbicara, Tu Fei melepaskan cincin di jarinya, mengibaskannya ke arah Xian. Xian sangat senang menerima cincin itu. Dia menggunakan kesadaran jiwanya untuk merasakan lalu tertawa. Terima kasih, Tuan Tu Fei. Anda benar-benar menghargai penghargaan Anda. Pria sejati. Tu Fei mengira bahwa dia datang untuk meminta pembayaran. Dia tidak tahu bahwa Xian datang ke sini untuk mencoba mengambil energi dari tubuh Milou sebelum energinya hilang ketika tersebar ke bumi dan surga. Raksasa Nasin terkejut. Dia menatap Xian, matanya menjadi gelap. Rahasia yang selama ini mengganggunya kini terungkap. Akhirnya dia tahu mengapa Tu Fei membawa para ahli Blood Halberd-nya untuk membunuh Mige dan Milou. Gara-gara dia, Nasin merasakan hawa dingin di hatinya. Xian tidak menghabiskan sedikit pun usaha, tetapi dia berhasil membuat saudara-saudara Mi terbunuh sementara dia mengambil semuanya. Hal ini membuat Nasin, si raksasa yang baik hati, merinding. Terlalu licik, terlalu jahat. Xian melirik Nasin sambil tersenyum. Dia kemudian membungkukkan tubuhnya ke arah Tu Fei dan pergi ke tempat yang tersembunyi, merobek langit dan kembali ke tempat Leona dan Fei Lan berada. Cari tempat yang tenang segera. Kalian beruntung, desis Xian. Fei Lan, Leona, dan Katuo terkejut, tersenyum bersamaan. Xian menggunakan 10.000 kristal dewa untuk menyewa tempat latihan. Tempat ini memiliki 10 ruang kultivasi dan sebuah ruang rahasia yang tersembunyi jauh di bawah tanah. Tempat ini juga memiliki penghalang yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dapat memblokir semua aktivitas penginderaan. Tempat ini memang cocok untuk mereka. Di ruang rahasia, Xian, Fei Lan, Leona, dan Katuo duduk bersila. Xian duduk di sisi yang berlawanan dengan tiga lainnya. Energi murni dilepaskan dari setiap titik akupuntur Xian. Mereka terbagi menjadi tiga aliran yang mengalir ke tanda darah di dahi Fei Lan, Leona, dan Katuo masing-masing. Kali ini, Xian mampu mengendalikan dengan tepat jumlah energi yang dilepaskan. Di langit kedua alam dewa halus, Milou satu tingkat lebih tinggi dari Tu Feng. Intensitas ki esensi ketika tubuh dewanya meledak beberapa kali lebih tebal dari Tu Feng. Tanpa Fei Lan, Leona, dan Katuo yang mengambil kelebihannya, Xian tidak dapat mencerna semuanya sendirian. Mungkin dia akan meledak sampai mati. Melalui tanda darah, Fei Lan dan dua orang lainnya membantunya membagi kelebihan energi, terutama Fei Lan. Dia telah mencapai langit pertama alam dewa halus sehingga dia dapat menyerap banyak energi. Xian duduk dengan rapi, membiarkan kesadaran jiwanya yang luar biasa membimbing energi yang melonjak di dalam pembuluhnya yang membanjiri pohon kuno ki esensi untuk memurnikan tubuh dewanya. Setelah berkali-kali dipadamkan, tubuh dewa Xian telah mencapai ketangguhan yang luar biasa. Kali ini, ketika melakukan pendinginan, dia menekankan kekuatan rahasia kelahiran kembali abadi untuk memadatkan darah iblis abadi. Saat energi bergulir di dalam pembuluhnya, perubahan magis mulai terjadi. Di atas ruang tersembunyi, Charyu dan Ziyao sedang menunggu di sebuah ruangan batu seluas 1000 meter persegi. Wajah menawan Ziyao tampak jelas sedih. Charyu tahu dia tidak nyaman. Dia menasihatinya dengan enggan. Kau seharusnya tidak terlalu mempermasalahkannya. Anak itu pasti punya beberapa rahasia, yang berhubungan dengan Leona,
Feilan, dan Katuo. Itu sebabnya dia tidak ingin kita mengawasi mereka. Aku mengerti, mata indah Xiao berbinar-binar penuh kesedihan. Aku merasa tidak bisa memasuki hatinya. Terlebih lagi, setelah kita meninggalkan Raging Flame Star Area, aku merasa tidak berdaya, sangat tidak berdaya. Setelah mereka meninggalkan Raging Flame Star Area, Xian dengan kekuatan dan pengetahuannya secara alami telah menjadi pemimpin mereka. Bahkan Feilan dan Leona telah mengikuti perintahnya, yang tidak terbayangkan dalam sudut pandang Charyu dan Xiao. Namun, sejak mereka tiba di Old Orchid Star, Xian telah membuktikan kompetensinya berkali-kali. Dia memenuhi persyaratan seorang pemimpin yang dapat memberi mereka banyak keuntungan. Jester yang dulunya memiliki pendapat berbeda sekarang menjadi pendiam, mengikutinya dengan jujur. Dari beberapa aspek, dia memang memiliki karisma. Namun, hal ini telah melemahkan kepercayaan diri Xiao dan Charyu. Terutama Xiao, ketika mereka berada di Raging Flame Star Area, dia adalah putri bangsawan dari Dark Firmament Divine Nation dengan posisi terhormat. Wilayah kekuasaannya tidak buruk. Dia juga seorang putri yang cerdas, prajurit terbaik di antara para prajurit terbaik. Namun, di Agate Star Area ini, dia hanyalah seorang prajurit alam dewa asli yang kecil dan biasa yang tidak memiliki latar belakang yang kuat. Kemajuan kultivasinya juga terhenti. Semakin lama dia tinggal bersama Xian, semakin besar tekanan yang harus ditanggungnya. Lambat laun, dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengejar Xian. Tampaknya, dia memiliki beberapa tujuan. Dia memiliki banyak rahasia. Karena kamu tidak dapat memasuki hatinya, kamu tidak dapat mengetahui rahasianya. Selain itu, kamu tidak dapat benar-benar bergabung dengannya. Charyu mendesah, anak ini sungguh ajaib. Aku sudah tahu ini saat kita masih di Raging Flame Star Area. Namun, aku telah meremehkannya. Kurasa jika kau memang punya perasaan padanya, kau seharusnya tidak malu dan harus lebih aktif. Dengan kecerdasan dan pesonamu, kurasa dia tidak akan bisa menolak. Terutama, karena gadis kecil Feng Rao tidak ada di sini. Haruskah kita memanfaatkan kesempatan seperti itu? Xiao bergumam, tersipu malu dengan indahnya. Dia malu jadi dia tidak bisa menahannya. Haha, jika Feng Rao tidak cukup beruntung untuk pergi bersamanya tahun itu, keadaan tidak akan seperti ini hari ini. Saat itu, kau tidak bersama Xian. Charyu terkekeh. Saat itu, aku tidak berpikir bahwa dialah yang kuinginkan dengan sepenuh hati. Bukan karena Feng Rao telah mengambil kesempatan itu. Itu adalah takdirnya. Xiao memaksakan senyum, lagi pula, dia memperlakukan Feng Rao dengan baik. Jika aku mengganggu mereka sekarang, bukankah aku akan sedikit hina? Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Yang Mulia, tetapi menurutku jika kau mencintai seseorang, kau tidak akan memikirkan hal lain selain memenangkan hatinya. Terus terang saja, berbicara tentang cinta, itu hanya penting bagi dua orang, kau dan orang yang kau cintai. Charyu membimbing gadis itu. Xiao tercengang sejenak, kemudian dia menipiskan bibirnya. Aku akan mencoba. Charyu tersenyum senang. Di ruang rahasia. Tidak ada lagi cahaya energi murni yang terpancar dari tubuh Xian saat ini. Feilan, Katuo, dan Leona duduk dengan rapi, dengan hati-hati mencerna energi, dan menggabungkannya dengan energi mereka sendiri di dalam tubuh mereka. Katuo tiba-tiba bergidik. Altar jiwanya mulai berputar terus-menerus, melepaskan aliran energi yang kacau. Energi yang terpelintir itu menutupinya dengan erat, menciptakan bongkahan zat, yang mengambang dan berubah sesuai dengan perubahan energinya yang kacau. Dia mendapatkan warisan lengkap dari Xian, karena dia telah berkultivasi secara pertapa selama bertahun-tahun, wilayah kekuasaannya tidaklah rendah. Namun, karena warisannya yang belum lengkap, dia tidak dapat berkembang dengan cepat. Setelah warisan lengkap telah diintegrasikan ke dalam jiwanya, ia segera meningkatkan wilayah kekuasaannya dalam skala yang lebih besar. Di tanah kehancuran dewa, Katuo menerima energi kacau halus yang ditinggalkan oleh Gelu, yang jelas meningkatkan wilayah kekuasaannya. Menerima energi jiwa dari Xian 2 kali, ia menjadi ahli pertama yang mengalami terobosan dalam kelompok ini. Ia menerobos ke alam dewa asli langit kedua dari alam dewa asli langit pertama. Seperti yang terlihat dari momentumnya, itu akan segera terjadi. Berada di tengah energi kacau yang terpelintir,
wajah Katuo berubah bentuk, yang tampak sangat lucu. Tubuhnya terus terdistorsi. Ia tiba-tiba teringat sesuatu. Sebuah cincin di jarinya berkelebat. Beberapa pelet bulat muncul dari cincin itu. Ia menelan semuanya. Aroma pelet meresap ke dalam organ dalamnya. Khasiat obatnya larut dan beredar di tubuhnya, laut kesadaran, dan altar jiwanya. Itu adalah pelet yang ia temukan di perbendaharaan Aifu, yang berada di level 6 kelas ilahi, cukup cocok untuk terobosannya. Tidak lama setelah menelan pelet itu, roh, ki, dan jiwa Katuo menjadi tidak normal. Altar jiwanya berputar, menyebarkan aroma samar. Jiwa aslinya berangsur-angsur tenang, menjadi jernih dan kosong. Tiba-tiba, Upanisad kekuatan chaos di kepalanya menjadi lebih mudah dirasakan. Dia meningkatkan wilayahnya selangkah demi selangkah. Setelah Feilan dan Leona memurnikan energi itu, mereka merasakan sesuatu. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Katuo dengan keheranan di mata mereka. Anugerah bawaan yang luar biasa. Feilan dan Leona mengembuskan napas dan kemudian beralih menatap Xian, yang masih memejamkan matanya, auranya kuno dan panjang dengan bau darah samar. Mereka tidak tahu bahwa Xian menggunakan rahasia kelahiran kembali abadi untuk memurnikan energi murni dan tubuhnya untuk menciptakan darah iblis abadi. Tetes-tetes darah iblis abadi berwarna merah tua yang tampak seperti rubi mengalir ke pembuluh darahnya yang beredar. Dia melakukan penggantian darah. Jumlah tetes darah iblis abadi yang telah dia hasilkan kali ini signifikan. Bersama dengan akumulasi sebelumnya, Xian berpikir dia dapat mencoba mengganti darah di tubuhnya. Dia segera melaksanakan rencananya. Tetesan darah iblis abadi berwarna merah tua perlahan mengalir di dalam pembuluh darahnya. Tetes demi tetes tampak seperti mutiara darah pada rantai mutiara. Darah aslinya menguap menjadi ki darah, menyebar melalui kulitnya dan memberikan orang-orang bau darah yang khas. Saat mengganti darahnya, tubuhnya menjadi merah tua yang menakutkan. Saat ini, dia tampak seperti pria berdarah. Setelah Feilan dan Leona selesai memurnikan energi berlimpah yang baru saja diberikan Xian kepada mereka, mereka mengerutkan kening karena mereka sedikit cemas. Mereka tidak tahu apakah situasi Xian saat ini baik atau buruk. Mereka bahkan tidak tahu bahwa Xian dapat menggantikan darahnya atau apa gunanya mengganti darah, yang membuat mereka khawatir. Hari ini, bahkan jika Xian ingin menyingkirkan mereka, mereka tidak akan meninggalkannya. Dengan pengalaman sebelumnya dan saat ini, mereka tahu manfaat apa yang bisa mereka terima jika mereka tetap bersama Xian. Selain itu, pertemuan yang mereka alami akan membuat orang iri. Bagi seorang pejuang, wilayahnya adalah fondasi dari segalanya sementara kompetensi yang hebat adalah satu-satunya yang bisa dimilikinya. Xian dapat memberi mereka semua ini. Apakah dia akan baik-baik saja? Leona mengerutkan kening, haruskah kita membantunya? Membantunya. Feilan memaksakan senyum. Apakah kamu tahu bagaimana cara membantunya? Jika aku tahu, aku tidak akan hanya duduk di sini dan menonton. Ngomong-ngomong, kupikir kamu bahkan tidak tahu apa yang terjadi padanya, kan? Leona mengangguk. Jika kita tidak tahu penyebabnya, kita seharusnya tidak bertindak gegabah. Menurutku dia tidak seperti manusia biasa. Jika dia menerima warisan yang luar biasa, dia seharusnya memiliki sesuatu yang unik. Kurasa kita hanya bisa mengawasinya saat itu, kata Feilan. Leona ragu-ragu sejenak lalu berkata dengan enggan. Kita hanya bisa menunggu dengan sia-sia saat itu. Lebih baik daripada bertindak gegabah, kata Feilan acuh tak acuh. Jadi, mereka hanya menatap Xian, menunggu dalam diam. Di bawah tatapan mereka, sepertinya seluruh tubuh Xian tersumbat. Tiba-tiba, lingkaran darah mengembang darinya, yang tampak lebih seperti kristal sungguhan yang megah. Tubuh dewanya ditutupi oleh cahaya darah, yang kemudian menciptakan kepompong darah raksasa. Dari keadaan transparan, kepompong itu menjadi buram. Kepompong itu tampak seperti makhluk aneh yang sedang menjalani transformasi terakhirnya. Memecah kepompong itu akan menjadi kupu-kupu. Feilan dan Leona tercengang. Mereka bisa melihat kilatan ketakutan di mata masing-masing. Transformasi Xian saat ini tidak mirip dengan makhluk normal lainnya. Ia tampak eksentrik, namun cantik, dan membuat mereka bingung. Apakah dia manusia? Leona merenung sejenak lalu bergumam. Feilan tampak getir. Aku yakin dia manusia.
Tapi sekarang, aku tidak tahu. Tapi aku yakin dia tahu apa yang dia lakukan. Kalau tidak, dia pasti akan melawan dan tidak tinggal diam seperti ini. Mendengarnya, Leona bisa merasakannya. Ia mengangguk. Ya, dia tidak melawan. Aku tahu dia menerima semuanya dengan senang hati. Itu artinya dia tahu apa yang dia lakukan. Jadi, apa yang sebenarnya dia lakukan? Hanya Tuhan yang tahu. Fei Lan menggelengkan kepalanya. Tubuh Dewa Xian bersembunyi di dalam kepompong darah sehingga Fei Lan dan Leona tidak dapat melihatnya. Namun, sinar cahaya darah bergerak di kepompong darah seperti segerombolan ular yang cerdas. Ki darah yang sangat besar menyembur keluar dengan mengerikan dari kepompong darah. Fei Lan dan Leona ketakutan. Buk buk buk, detak jantungnya kuat seperti guntur yang bergemuruh. Rasanya seperti palu besar yang terus-menerus memukul Xian. Namun, Fei Lan dan Leona jelas mengerti bahwa suara itu adalah detak jantung Xian. Secara bertahap, suara retakan yang lebih jelas dan indah datang dari kepompong darah seperti tulang yang patah atau meledak, yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Di alam Fei Lan dan Leona, mereka dapat melihat ke dalam kepompong darah. Namun, mereka tidak dapat mengetahui apa yang terjadi di dalam bahkan ketika mereka menggunakan kesadaran jiwa mereka. Mereka hanya tahu bahwa Xian sedang berubah. Mereka masih tidak tahu apakah perubahannya baik atau buruk. Mereka tidak berani merobek kepompong darah itu. Mereka hanya bisa menonton sampai saat dia memecahkan kepompong ini. Waktu berlalu dengan cepat. 3 hari telah berlalu secepat kedipan mata. Setelah 3 hari, Xian masih berada di dalam kepompong darah sementara ki darah melonjak lebih kencang. Lebih banyak cahaya darah melilit kepompong darah. Tombak listrik darah melesat keluar seperti sambaran petir. Leona dan Fei Lan memasang wajah yang lebih gelap. Katuo tidak jauh dari mereka. Dia telah mencapai momen kritis. Altar jiwanya mulai melambat seolah-olah dia harus menghabiskan banyak energi untuk setiap putaran. Altar jiwanya menjadi lamban berarti sedang mengalami transformasi. Setiap putaran yang diputar sekarang adalah satu kali pemadaman. Fei Lan dan Leona telah melalui langkah ini. Mereka tahu kapan altar jiwa yang berputar gila itu melambat dan betapa beratnya membuatnya berputar satu kali. Prajurit itu membutuhkan pikiran dan jiwa yang ulet untuk menangkap kekuatan Upanishad untuk menerobos. Ketika pengetahuan Katuo tentang kekuatan Chaos Upanishad memiliki sesuatu yang baru, dia harus merangsang energi di tubuhnya dengan lebih banyak upaya untuk menggerakkan altar jiwa untuk melewati satu putaran. Tubuh dewa dan altar jiwa Katuo perlahan berputar. Cahaya terang terpancar dari tubuhnya, menjadikannya sumber cahaya yang signifikan. Dia tidak menggunakan kristal ilahi. Energi bumi dan surga di area ini juga diencerkan, yang tidak dapat mendukungnya banyak. Tapi dia memiliki energi yang diberikan Xian kepadanya. Jumlah energi padat itu cukup untuk melengkapi jumlah yang telah dia konsumsi untuk menyelesaikan terobosannya. Dengan demikian, Katuo tidak perlu khawatir tentang energi. Dia hanya perlu memahami Chaos Upanishad-nya. Secara bertahap, Katuo merasa lebih sulit untuk menggerakkan altar jiwanya. Rasanya sangat berat. Namun, energi Chaos melonjak di sekelilingnya dan cakupan God Domain-nya masih meluas. Setiap inci yang dia tutupi berarti kemajuan menuju terobosannya. Akhirnya, ketika pemahaman Katuo tentang energi Chaos telah mencapai tingkat lain menggunakan warisan rahasia yang diberikan Gelu kepadanya, altar jiwanya dengan paksa berputar satu putaran. Ledakan. Sebuah ledakan bergema dari altar jiwa Katuo dan tubuh dewa. Namun, itu seperti bisikan malaikat kepadanya karena membawa esensi magis dunia. Cahaya di sekitar tubuhnya mundur. Auranya stabil. God Domain yang diciptakan dari kekuatan Chaos juga diambil kembali. Katuo duduk diam. Namun, dia memberi orang perasaan aneh karena dia tampaknya bergabung menjadi satu dengan bumi dan surga, sangat cocok dan menjadi bagian dari Broken Star City dan Broken Star Field. Dia telah berhasil menerobos ke langit kedua alam dewa asli. Pada saat ini, dia hanya perlu menenangkan energinya, menenangkan altar jiwanya dan menunggu saat untuk bangun. Bakat bawaannya tidak biasa, tidak heran mengapa dia menerima warisan itu. Aku telah mengamatinya selama beberapa tahun terakhir. Dia memang memiliki kualifikasi untuk menerima warisan itu. Fei Lan berkata dengan lembut, tampaknya warisan Upanishad kekacauan tidak terbuka untuk siapapun.
Mungkin, sebelum dia, banyak yang telah menerimanya dan binasa karena mereka tidak sanggup menanggung warisan itu. Petik 2. Kurasa begitu. Katuo juga orang gila. Dia tidak selalu mengikuti aturan di kota hukuman surga. Jika kau tidak melindunginya dengan diam-diam, dia pasti sudah mati. Leona tersenyum. Kita masih memiliki seseorang yang luar biasa di sini. Feilan menatap Xian. Pria ini jauh lebih tangguh daripada Katuo. Warisan yang diterimanya juga yang paling jahat. Bagaimanapun, transformasinya lebih lambat daripada Katuo. Aku ingin tahu apa yang terjadi di sana. Leona tersenyum paksa karena dia tidak tahu harus berkata apa. Di bawah tatapan mereka, cahaya darah perlahan-lahan mundur ke dalam kepompong darah seolah-olah akan melilit tubuh Dewa Xian. Perlahan-lahan, sinar cahaya darah dari kepompong darah menghilang. Itu tampak sedikit layu seolah-olah telah kehilangan semua darahnya. 7 hari lagi telah berlalu. Kepompong darah itu menjadi tenang. Tidak ada sinar aura yang menyebar ke atmosfer. Mereka bahkan tidak mendengar detak jantung Xian lagi. Sepertinya dia sudah mati. Namun, Feilan dan Leona tahu bahwa Xian belum mati karena mereka masih bisa merasakan aura jiwanya dan medan magnet kehidupan dari kepompong darah itu. Katuo terbangun, tertawa gembira. Aku telah menerobos. Aku telah mencapai langit kedua alam dewa asli. Diam. Feilan dan Leona mendesis serempak. Katuo menarik lehernya, menutup mulutnya. Sekarang dia melihat kepompong darah, bertanya dengan heran. Apa yang terjadi? Dia mencoba menekan suaranya. Dia ada di sana. Leona menunjuk ke kepompong darah. Ketika kamu menerobos, dia melakukan semacam transformasi misterius. Kurasa, dia akan segera selesai. Transformasi. Transformasi apa? Apa yang terjadi? Katuo ketakutan, apakah dia akan baik-baik saja? Yah, kami akan percaya padamu jika kamu mengatakan bahwa sesuatu akan terjadi padamu. Tapi dia, kurasa tidak. Leona cemberut, berbicara dengan dingin, kurasa dia menerobos karena dia mendapatkan panen besar kali ini. Namun, kurasa dia tidak melakukan terobosan di wilayahnya. Sepertinya itu sesuatu yang lebih ajaib. Kita tidak tahu apa yang terjadi padanya. Kita hanya bisa menunggu dan melihat. Mendengarnya, Katuo tersentak, mengerutkan kening pada kepompong darah, berbicara dengan emosional. Saya pikir terobosan senior saya akan lebih hebat dari saya. Dia akan memiliki sesuatu yang ajaib yang sulit kita bayangkan. Tentu saja, Feilan berkata dengan tegas, dia menerima warisan yang paling kuat, yang tidak dapat dibandingkan dengan milik kita. Tidak peduli hal ajaib apa yang dia buat, saya tidak menganggapnya aneh. Mereka bertiga merendahkan suara dan berdiskusi. Mereka masih mengawasi Xian, tidak ingin melewatkan detail sekecil apapun. Setelah 10 hari lagi, hari ini, lebih banyak suara renyah bergema dari kepompong darah. Pada saat suara itu muncul, ki darah yang sangat besar dan ganas meletus seperti gunung berapi. Swiss. Kepompong darah itu terkoyak, berubah menjadi debu dan lenyap. Tubuh Dewa Xian segera terekspos. Mata Feilan, Leona, dan Katuo berbinar, menatapnya dengan sangat heran. Pada saat ini, Xian masih menjadi dirinya sendiri, tetapi dia sedang mengalami transformasi yang signifikan. Dia telanjang, setiap ototnya transparan seperti batu rubi. Otot-ototnya sebening kristal dengan cahaya merah yang cemerlang. Tubuh manusia memiliki ratusan otot. Setiap otot Xian tampaknya telah mencapai kondisi yang sempurna. Ototnya tidak terlalu kasar, tetapi telah disempurnakan hingga ke puncaknya. Misalnya, jika ototnya sedikit lebih besar, itu akan memengaruhi kecepatannya. Jika ototnya sedikit lebih kecil, itu akan memengaruhi kekuatan ledakannya. Otot-otot tersebut terhubung dengan sempurna satu sama lain untuk meningkatkan kekuatan tubuh dewanya dengan sempurna. Dari sudut pandang Feilan, Leona, dan Katuo, bentuk prajurit yang sempurna adalah yang ini, tubuh dan susunan otot yang mereka amati. Mereka merasa tidak dapat dijelaskan. Namun, di mata mereka, susunan otot Xian seperti mahakarya seni surgawi, tidak hanya terlihat luar biasa indah dan menawan, tetapi juga dapat melepaskan kekuatan ke puncak. Ini adalah bentuk prajurit yang paling sempurna. Paku-paku halus mencuat dari bahu, siku, dan lututnya. Paku-paku itu tampak merah dan tajam seperti tanduk yang tajam. Dengan panjang yang berbeda-beda, paku-paku itu tidak akan memengaruhinya saat ia menggerakkan tubuh dewanya.
Paku-paku itu tidak akan melukainya, tetapi paku-paku itu akan menciptakan tingkat kerusakan tertinggi terhadap lawannya. Matanya berwarna merah delima seperti batu rubi yang paling indah. Rambutnya yang panjang berwarna merah seolah-olah ia telah membasahinya dengan darah. Warna merah yang aneh dan jahat yang mengguncang hati orang-orang akan membuat mereka cemas seolah-olah memiliki kekuatan jahat. Xian tingginya sekitar 2 meter. Ia tampak seperti patung yang diukir dengan dedikasi. Setiap ototnya transparan dan murni seperti batu rubi. Bahkan saat ia memiliki paku-paku, ki darah di tubuhnya bergulung dan melonjak dengan luar biasa. Ki darahnya bahkan lebih melimpah daripada binatang buas sepanjang 1000 meter. Itu adalah keajaiban. Fei Lan, Leona, dan Katuo tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Mereka tercengang, rahang mereka ternganga dengan wajah tercengang. Apa? Kau tidak mengenaliku? Xian menyeringai. Fei Lan, Leona, dan Katuo terbangun. Mereka gemetar dan berteriak. Apa yang terjadi? Darah iblis abadi mendidih dan mendidih di tubuhnya. Untuk mempertahankan bentuk ini, dia harus menggunakan darah iblis abadi setiap menit. Namun, perasaan yang dia dapatkan dalam bentuk ini luar biasa. Itu memberinya pikiran untuk terlibat dalam pertempuran yang hebat. Keinginan untuk bertarung menyembur keluar tak terkendali. Dalam bentuk ini, keinginannya untuk membantai dan hausnya akan pertempuran berdarah membengkak lebih keras seolah-olah mereka tidak ingin dia diam bahkan untuk sesaat. Darah iblis abadi terbakar di dalam tubuhnya setiap detik. Itu memberinya energi jahat dan liar yang bahkan dapat merobek langit. Ini adalah bentuk pertempuran klan iblis abadi setelah darah mereka diganti. Sulit untuk dijelaskan. Darahku agak aneh. Kali ini, akhirnya aku mendesak semua kekuatan darahku. Oh benar, ada ras yang disebut ras iblis abadi. Bentukku ini adalah bentuk pertempuran ras itu. Aku harus membakar darahku untuk menggunakan wujud ini. Xian mengerutkan kening, mencoba menjelaskan. Kau terlihat sedikit mirip dengan pria klan dewa itu. Namun, itu tidak sepenuhnya sama. Dia tidak merah dan dia tidak memiliki aura yang sama denganmu, kata Katuo tiba-tiba. Mendengarnya, Fei Lan dan Leona menatap Xian. Mereka juga menjadi tercengang. Pria klan dewa yang mereka temui di tanah kehancuran dewa juga memiliki duri di tubuhnya dan baju besi yang menempel di kulitnya. Pada saat ini, Xian entah bagaimana terlihat mirip dengannya. Jika otot-ototnya yang halus berubah menjadi baju besi bersisik, dia akan lebih mirip dengan pria klan dewa itu. Aku jelas bukan salah satu dari mereka, Xian menyeringai. Jika aku salah satu dari mereka, aku tidak akan pernah menerima warisan. Tetapi kau mengatakan bahwa aku terlihat mirip dengannya. Kurasa mungkin kita memiliki sesuatu yang sama di asal-usul kita. Petik 2. Aula pertemuan, bangunan kuno Aifu. Sebuah bayangan suram melayang di aula, berbicara dengan menyeramkan. Mereka menyewa tempat latihan. Anak itu dan 3 lainnya tinggal di ruang rahasia. Aku menduga mereka sedang berkultivasi. Aifu berbaring miring di sofa empuk, memakan buah-buahan dan minum anggur yang enak. Dia bertanya dengan santai, mengapa kau tidak masuk ke sana dan memeriksanya dengan lebih baik? Ruang rahasia itu memiliki 7 lapis penghalang. Aku bisa masuk ke sana, tetapi aku tidak yakin apakah aku akan mengganggu mereka. Seperti yang kau sarankan, aku menganggap penting untuk tidak mengungkapkan diriku. Jadi, aku tidak merobek penghalang itu, jelas bayangan itu. Sebelum kau jatuh, kau berada di puncak alam dewa ethereal. Kau hampir mencapai alam dewa incipient. Meskipun kau hanya memiliki jiwa ethereal sekarang, kau bahkan tidak dapat merobek penghalang itu secara diam-diam. Aifu mengerutkan kening. Bayangan itu mendesah dengan enggan. Altar jiwaku meledak. Lautan kesadaranku musnah. Tingkat kekuatan Upanishad dan luas ethereal lenyap. Aku hanya memiliki jiwa ethereal sekarang. Kemampuan yang dapat kugunakan terbatas. Jika aku masih memiliki altar jiwaku, aku bisa melakukannya dengan mudah. Tapi sekarang, aku tidak punya pilihan. Kalau begitu lupakan saja. Kau awasi mereka untukku. Jangan biarkan mereka meninggalkan kota bintang rusak tanpa sepengetahuanku, kata Aifu tidak sabar. Tuan muda, jangan khawatir. Begitu mereka muncul kembali, aku akan segera mengetahuinya. Dan tolong ingat untuk membangun kembali altar jiwaku, kata bayangan itu dengan sungguh-sungguh. Aku tahu, Aifu melambaikan tangannya,
memberi isyarat kepada bayangan yang tidak menyenangkan itu untuk pergi. Setelah tidak ada bayangan di atas kepalanya, dia mendengus dengan jijik. Tuan Muda, salah satu ahli langit ketiga alam Dewa Ethereal menjulurkan lehernya keluar dari lorong cahaya 5 warna di belakang aula. Tuan Bloodhalberd mengirim pesan. Mereka ingin kita menemukan Mige. Setelah pertempuran itu, Mige melarikan diri ke Broken Starfield. Dia bersembunyi. Mige, Aifu tersenyum, sungguh sial. Dia tidak tahu bahwa orang-orang telah merencanakan sesuatu untuk melawannya. Sekarang, Bloodhalberd mengejarnya. Haha. Orang tua itu tidak mengatakan apapun. Dia hanya menunggu dalam diam. Berapa banyak yang telah dia tawarkan? Aifu tampak tertarik dengan bisnis ini. Mige ada di langit kedua alam Dewa Ethereal. Hidupnya seharusnya sangat berharga. 1 juta, kata orang tua itu. Oh, terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Aifu menggelengkan kepalanya terus-menerus. Katakan saja padanya, jika kurang dari 2 juta, aku tidak peduli dengan bisnis ini. Bloodhalberd baru-baru ini mendapatkan panen besar di sekitar Broken Starfield. Jika mereka ingin menggunakan jasaku, aku meminta bayaran yang besar. Dimengerti, orang tua itu mundur. Ruang tersembunyi. Mata Xian tidak lagi berwarna merah tua. Lingkaran darah yang mengerikan di sekujur tubuhnya perlahan-lahan diserap ke dalam tubuhnya. Bentuknya berangsur-angsur kembali seperti semula. Untuk mempertahankan kondisi ini, aku harus menggunakan darah dalam tubuhku. Jika aku tidak harus bertarung, aku tidak akan sering menggunakannya. Xian tersenyum, menjelaskan kepada Fei Lan, Leona, dan Katuo, memadat darah bukanlah tugas yang mudah. Ketiga lainnya mengangguk tanpa suara, tetapi mereka sebenarnya tidak mengerti. Setiap orang memiliki darah dalam tubuh mereka, bukan? Mengapa dia perlu memadatkannya? Jika dia harus membakar darahnya, bagaimana dia bisa menahannya? Hei, Katuo, kamu telah menerobos. Xian berteriak kaget, sambil tersenyum. Tidak buruk, tidak buruk. Sepertinya kamu mendapatkan hal-hal yang bagus. Benar, dengan kecepatan ini, kurasa semua orang dapat memperkuat alam mereka dengan cepat. Semua berkatmu, senior. Katuo berkata dengan jujur, tanpa bantuanmu, aku tidak akan menjadi Katuo seperti sekarang ini. Aku akan mengingat kebaikanmu selamanya. Melambaikan tangannya, Xian tidak ingin membicarakan hal itu. Kita adalah belalang yang terikat pada tali yang sama. Kita akan maju bersama dan mundur bersama. Tentu saja, kita harus berusaha sebaik mungkin bersama. Senior, mengapa kamu tidak menerobos? Dengan kecepatan kultivasimu, sudah waktunya, benar. Katuo dan Leona juga menatapnya, memperhatikan masalah ini. Sejak dia memasuki Raging Flame Star Area, Xian seperti keajaiban saat dia terus menerobos ke alam baru. Kemajuannya cepat seolah-olah dia tidak memiliki hambatan atau kebutuhan akumulasi energi. Terobosan semacam ini terjadi hingga sekarang. Petik 2. Kekuatanku sudah cukup, tetapi alamku masih sedikit kurang. Sambil tersenyum paksa, dia berkata perlahan, menerobos alam baru membutuhkan pemahaman kekuatan Upanishad. Aku masih butuh sedikit lagi. Ya, aku berusaha sebaik mungkin dalam aspek ini. Kemudian, dia melambaikan tangannya. Cincin langit fantasi berkilauan. Formasi penghubung langit ibu dan anak yang dia terima dari Aifu muncul di ruang tersembunyi, jatuh ke tanah. Sepasang formasi ini memiliki kristal fantasi kosong sebagai fondasinya. Garis-garis pada formasi yang diukir di kristal itu sangat indah dan membawa kekuatan dan misteri kekuatan ruang. Dengan menggunakan formasi penghubung langit ibu dan anak ini, dia dapat menghubungkan medan bintang rusak dengan bintang anggrek tua. Jika dia berhasil, mereka tidak perlu menghabiskan beberapa bulan untuk kembali. Aku ingin menggunakan formasi penghubung langit ibu dan anak ini untuk maju lebih jauh dalam Upanishad kekuatan ruang. Xian tersenyum, berbicara kepada 3 orang lainnya, kita akan tinggal di kota bintang rusak untuk sementara waktu. Aku akan mencoba memperbaikinya. Bahkan jika aku tidak dapat memperbaikinya, aku yakin aku masih akan membuat beberapa kemajuan dalam kekuatan ruang. Itu bukan transaksi yang buruk untuk membeli mainan ini. Nasin menunggumu di luar, kata Fei Lan. Xian terkejut. Dia mengangguk, kalau begitu aku akan menemuinya terlebih dahulu, ya, aku harus menjelaskan padanya. Keluar dari ruang rahasia, Fei Lan, Leona,
Katuo, dan Xian berjalan menuju lapangan latihan. Charyu dan Ziyao senang melihat mereka meninggalkan ruang rahasia itu. Wah, Charyu terkejut, menatap Katuo. Kau berhasil menerobos. Haha, Katuo tertawa keras. Ya, benar, Charyu, kau telah menjelajahi Land of God Punishment dan membunuh banyak bajak laut kami. Kau menangkap siapapun yang menghalangi jalanmu. Sekarang apa? Beranikah kau menyentuhku sekarang? Charyu masih berada di First Sky of Original God Realm. Ia tersenyum paksa. Apa maksudmu mengingatkanku tentang hal-hal seperti itu di Agate Star Area? Leona mendengus, melotot ke arah Katuo yang sedang angkuh, berbicara dengan lemah. Dulu aku bekerja di Land of God Punishment. Apa menurutmu dengan menerobos satu level, kau bisa melakukan apapun yang kau mau? Tidak perlu disebutkan bahwa kita berada di Agate Star Area. Bahkan jika kita berada di Raging Flame Star Area, Second Sky of Original God Realm bukanlah puncaknya. Jika Du Tianji ingin membunuhmu, kau tidak akan bisa melarikan diri. Katuo dimarahi. Ia menjadi malu, menggaruk kepalanya. Aku hanya bercanda karena aku terlalu senang. Kau tidak perlu bereaksi sebanyak itu. Leona mendengus. Aku hanya tidak ingin melihatmu berlagak. Katuo segera bersikap baik. Nasin menunggu di luar. Ziyao tersenyum, menatap Xian dan bergumam. Ia dan teman-teman giantnya sudah lama menunggumu. Ia ingin bertemu denganmu. Aku akan menemui mereka. Xian tersenyum dan mengangguk. Lapangan latihan yang mereka sewa juga memiliki taman, ruang budidaya, dan kamar untuk menginap. Namun, kamar-kamar itu dirancang untuk balapan biasa. Mereka tidak cocok untuk para raksasa. Dengan sosok Nasin, dia akan menghancurkan tempat ini. Mereka tidak bisa masuk ke tempat itu, jadi mereka harus menunggu di luar. Nasin dan para raksasa berdiri di jalan di luar lapangan latihan. Melihat Xian, mereka segera menunjukkan rasa terima kasih mereka. Ini terutama berlaku untuk Nasin. Matanya berbinar karena dia ingin menggunakan etiket para raksasa untuk menyambutnya. Mata Nasin dipenuhi dengan rasa terima kasih. Dia tahu apa yang terjadi pada Mige dan Milou, tetapi dia tidak bisa menjelaskannya kepada rekan-rekannya. Melihat Xian, dia segera berkata, atas nama rekan-rekanku, aku berterima kasih. Kalian tidak perlu membayar kembali jumlah kristal ilahi yang kalian katakan ingin kalian pinjam dari kami. Beberapa raksasa memandang Nasin karena mereka merasa aneh dalam hati. Xian telah membantu mereka menjual kayu pohon kehidupan kuno dari klan kayu. Mereka menghargai perbuatannya, tetapi mereka tidak mengerti mengapa Nasin mengatakan bahwa Xian tidak perlu membayar kembali jumlah yang dipinjamnya. Nasin tidak menjawab dan hanya menatap Xian dalam-dalam. Xian tersenyum karena dia tahu bahwa Nasin telah mengetahui alasan Tu Fei menyerang Mige dan Milou. Precursor, jangan terlalu mempermasalahkannya. Kita semua tinggal di Old Orchid Star. Tentu saja, kita harus saling membantu. Dan juga, kamu sudah ada di sini, tetapi tolong tunggu aku sebentar. Aku punya sesuatu yang akan kubawa kembali dan aku butuh bantuanmu untuk membawanya kembali ke Old Orchid Star. Nasin bingung. Apa itu? Beri aku waktu. Setelah aku memperbaikinya, kamu akan membantuku membawanya kembali ke Old Orchid Star. Xian tidak menjelaskan. Dia hanya mengatakan sesuatu dan meminta Nasin untuk tinggal di Broken Star Field untuk sementara waktu. Nasin memiliki banyak kristal dewa, jadi dia tidak ingin segera pulang. Dia ingin menggunakan kristal dewa untuk menukar beberapa bahan. Dia akan membawa beberapa bahan ke Old Orchid Star sehingga rekan-rekan raksasanya bisa mendapatkan bahan kultivasi yang lebih baik. Selain itu, anak-anak dan prajurit sukunya akan dapat menerobos lebih cepat. Dia memang ingin tinggal di sini untuk sementara waktu. Mendengarkan permintaan Xian, dia setuju dengan terus terang. Setelah Xian menyelesaikan urusannya, mereka akan pergi bersama. Para raksasa pergi untuk mengerjakan urusan mereka. Xian juga bergegas memperbaiki formasi penghubung langit ibu dan anak. Dia tidak banyak bicara, ingin segera masuk ke ruang tersembunyi. Xian, aku ingin bicara denganmu. Melihatnya ingin pergi, Ziyao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghentikannya. Mata indahnya berbinar aneh saat dia juga tersipu karena gelisah. Xian terkejut, menoleh untuk menatapnya. Ada yang penting. Tidak, itu.
Itu tidak mendesak. Xiao sedikit cemas karena dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Dia membuat orang-orang skeptis. Tidak mendesak. Baiklah, tunggu aku beberapa hari. Xian merenung sejenak dan kemudian berkata dengan serius. Aku perlu memperbaiki formasi. Formasi itu sangat penting bagi kita. Aku perlu memperbaikinya dan Nasin akan membawanya ke Old Orchid Star. Mendengarnya, Xiao berkata tergesa-gesa, jadi, sebaiknya kau bekerja dulu. Ya, kau harus mengerjakannya dulu. Aku tidak sabaran. Dia menghela napas lega dalam hati. Namun, dia merasa gelisah, gugup, dan gelisah. Xian tidak tahu apa yang dipikirkannya. Dia tidak bertanya lebih banyak, mengangguk untuk menyambutnya dan kemudian masuk ke ruang rahasia. Setelah dia menyegel pintu, dia memperhatikan formasi penghubung langit ibu dan anak. Jika dia bisa memperbaiki formasi itu, dia akan membiarkan Nasin membawa formasi ibu kembali ke bintang anggrek tua. Dia akan menyimpan formasi anak. Dimanapun mereka berada, mereka akan dapat kembali ke bintang anggrek tua seketika. Formasi ini juga bekerja di bintang kehidupan. Jika berhasil, dia tidak perlu khawatir tentang kejadian tak terduga di Old Orchid Star. Selain itu, selama ia memperbaiki formasi tersebut, ia akan mengetahui bagaimana ahli yang menggunakan kekuatan ruang telah membuat formasi ini tahun itu. Ia akan memperoleh pemahaman tentang bagaimana ia telah menggunakan kekuatan ruang dan menerapkannya. Ini sangat berarti bagi kemajuannya dalam Upanishad kekuatan ruang. Manfaat ini tidak akan terukur. Saat Xian tergesa-gesa, ia tidak menyadari mata Xiao yang gelisah. Di ruang rahasia, Xian melepaskan kesadaran jiwanya, mengumpulkan kekuatan ruang untuk mempelajari formasi penghubung langit ibu dan anak, wajahnya tegas dan jernih. Ruang adalah sesuatu yang luar biasa. Struktur non-material dapat dianggap sebagai ruang. Namun, seseorang yang tidak memahami kekuatan ruang tidak dapat memahami area dengan kekuatan luar angkasa. Formasi penghubung langit ibu dan anak berada di tanah. Formasi ini menggunakan kristal fantasi kosong dan lusinan material langka yang tidak diketahui Xian sebagai fondasinya. Tepi kedua formasi tersebut memiliki beberapa ribu titik cekung seukuran kepalan tangan tempat kristal ilahi dipasang untuk memberi daya pada formasi tersebut. Langkah pertama yang harus dilakukan Xian adalah memasang kristal ilahi ke dalam titik cekung tersebut. Sekitar 30.000 kristal ilahi dimasukkan ke dalam titik-titik di formasi penghubung langit ibu dan anak. Kristal ilahi tersebut memiliki energi yang sangat besar. Mereka tampak seperti bintang yang berkelap-kelip di malam beludru, memberikannya keindahan yang misterius. Setelah menata semua kristal ilahi, Xian berjalan ke formasi ibu. Dia mengerutkan kening, melepaskan kesadaran jiwa dengan kekuatan ruang untuk meresap ke dalam formasi tersebut. Formasi ruang yang sangat kompleks, yang tampak seperti jaring laba-laba raksasa, perlahan terbentuk di laut kesadarannya. Benang-benang angkasa yang indah terjalin seperti serat laba-laba yang halus, menciptakan simpul-simpul angkasa yang berkilau dan indah yang seperti berlian. Menuangkan kesadaran jiwa ke dalam simpul-simpul angkasa, Xian menemukan pintu angkasa yang aneh di setiap simpul. Xian merasa takut. Formasi ibu memiliki beberapa ratus ribu benang angkasa, menciptakan jutaan simpul angkasa. Setiap simpul angkasa adalah pintu yang menghubungkan dua ruang, yang dapat menciptakan lorong angkasa. Di antara jutaan simpul angkasa, banyak di antaranya yang tidak stabil. Energi angkasa di dalam simpul-simpul angkasa itu sangat berbahaya sehingga dapat menghancurkan apapun. Simpul-simpul yang tidak stabil itu menyembunyikan pintu-pintu yang tidak teratur, yang menyimpan detail-detail yang rusak dari formasi yang luar biasa ini. Jika dia ingin memperbaiki formasi penghubung langit ibu dan anak, hal utama yang harus dia lakukan adalah memperbaiki simpul-simpul itu dan menstabilkan pintu-pintu angkasa, yang kemudian akan memungkinkan materi untuk melewatinya. Mengambil napas dalam-dalam, mata Xian menjadi gelap karena dia sangat enggan. Ada sekitar 50 atau 60 ribu pintu yang rusak. Dan itu hanya untuk formasi ibu. Dia belum memeriksa formasi anak untuk melihat berapa banyak simpul yang perlu diperbaiki. Memperbaiki lusinan pintu ruang angkasa bukanlah tugas yang dapat diselesaikannya dalam waktu singkat. Tiba-tiba dia merasa sakit kepala. Secara naluriah, dia ingin menyerah.
Dia tidak ingin memperbaiki formasi luar biasa yang diciptakan oleh seorang prajurit dengan kekuatan supranatural. Duduk rapi di dekat formasi ibu, Xian mengernyitkan alisnya. Pikirannya berubah seperti bintang jatuh. Muncul ide-ide yang membuat Xian keberatan dan siklus ini terus berlanjut. Setelah waktu yang tidak diketahui, Xian akhirnya tenang. Ia menarik napas dalam-dalam, bergumam pada dirinya sendiri. Mungkin aku harus memperbaiki salah satunya terlebih dahulu. Aku harus menstabilkan satu pintu terlebih dahulu dan kemudian aku akan melihat apakah aku ingin melanjutkan atau tidak. Altar jiwanya berputar satu putaran. Energi ruang berfluktuasi dari tingkatan Upanishad yang kuat. Energi itu beriak melalui tubuh dewanya, menciptakan domain dewa. Sizzle sizzle sizzle. Celah-celah ruang yang halus perlahan muncul seperti ribuan pedang yang mengambang di domain dewanya. Krek krek krek, tulang-tulangnya berbunyi seolah-olah energi ruang sedang memotongnya. Tak lama kemudian, miliaran titik cahaya mekar dari tubuhnya. Mereka bergerak seperti kunang-kunang, memasuki celah-celah ruang dan memicu beberapa transformasi ruang. Arus ruang yang luar biasa tetapi tidak dapat diprediksi berputar-putar di sekelilingnya seperti meteor. Mereka membuat banyak lengkungan yang indah, memberinya perasaan terbenam dalam dunia cahaya di mana ia menjadi penguasa ruang yang sebenarnya yang mengendalikan ruang sesuka hatinya. Pedang-pedang angkasa bergerak seperti lampu listrik saat ia mengendalikan pikiran mereka untuk menyusup ke simpul angkasa yang dikunci oleh jiwa aslinya, membanjiri pintu angkasa yang tidak stabil. Ledakan, laut kesadarannya terguncang. Kemudian, ia memproyeksikan formasi angkasa yang misterius dan kompleks di atas laut kesadarannya. Sebuah persimpangan dalam formasi itu tiba-tiba bersinar menyilaukan seperti bintang paling terang di langit. Benang-benang angkasa yang dibuat oleh kesadaran jiwanya dengan kekuatan angkasa langsung membanjiri simpul angkasa yang cemerlang itu. Kesadaran jiwanya tampaknya menembus pintu angkasa nyata sementara getaran menyebar keluar. Pintu itu tampak nyata dan tangan kesadaran jiwanya bahkan dapat menyentuhnya dan merasakan misteri angkasa yang fantastis di dalamnya. Pintu ini terbuat dari energi angkasa. Namun, pintu itu rusak dan potongan-potongannya berserakan di sekitar area magis. Yang ingin dilakukan Xian adalah menggunakan energi angkasa dengan frekuensi yang sama untuk memperbaiki, mencocokkan, dan menghubungkan potongan-potongan yang rusak untuk memperbaiki pintu itu. Dan ia melakukannya dengan cara itu. Kesadaran jiwanya menjadi tangan yang perkasa dan terampil yang membimbing dan menghubungkan potongan-potongan pintu dengan energinya. Setelah waktu yang tidak diketahui, pintu ruang angkasa yang hancur itu menjadi lengkap di bawah kekuatan energi, roh, kesadaran jiwa, dan jiwa Xian. Itu digabungkan dan disempurnakan sedikit demi sedikit hingga menjadi lengkap. Pada saat titik-titik kecil berkumpul, simpul ruang angkasa yang tidak teratur dan pintu di dalamnya menjadi stabil dan diperkuat dengan energi ruang angkasa. Itu memungkinkan energi dan materi nyata untuk melewatinya. Xian menenangkan sarafnya. Merasa untuk kedua kalinya, Xian menemukan bahwa simpul ruang angkasa dan pintu di dalamnya sekarang kembali teratur. Fluktuasi energinya stabil. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Duduk diam, dia merasakan tubuhnya dan menemukan bahwa dia tidak menghabiskan banyak kesadaran jiwa. Energinya masih penuh. Xian senang. Dia kemudian mengingat dan menilai prosedurnya untuk memeriksa perubahan tubuh dan jiwa dewanya selama waktu itu. Setelah beberapa saat, matanya menjadi cerah. Dia tidak bisa menahan tawa. Ternyata itu tidak mengharuskannya menggunakan terlalu banyak energi. Pekerjaan besar yang tampak sangat sulit untuk diselesaikan ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Selain itu, formasi ajaib itu mampu memberinya energi untuk memperbaiki dirinya sendiri. Yang perlu dia lakukan adalah menggunakan kesadaran jiwanya untuk membimbing dan menghubungkannya. Energi yang dibutuhkannya disediakan sendiri. Formasi ibu memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri, dan domain dewanya adalah sumber dukungannya. Yang perlu dia lakukan adalah menunjukkan arahnya dan membimbingnya. Energi formasi akan memperbaiki dirinya sendiri. Memahami hal ini, Xian tersenyum. Dia tahu bahwa jika dia membagi kesadaran jiwanya menjadi banyak aliran yang bekerja pada saat yang sama, itu tidak akan terlalu sulit. Xian mengerti sepenuhnya. Dengan demikian, laut kesadarannya melonjak, berubah. Setelah ia menyempurnakan dan memadatkan kesadaran jiwanya, ia mengirimkannya ke setiap simpul yang rusak.
Laut kesadarannya berubah menjadi puluhan ribu aliran, yang masing-masing merupakan salah satu dari banyak tentakel dewanya. Mereka memasuki simpul yang tidak stabil. Xian hanya perlu bekerja pada satu simpul dan kesadaran jiwanya akan menyalin prosedurnya. Setiap aliran kesadaran jiwanya adalah tiruannya, menyalin tindakannya dalam membimbing dan menghubungkan bagian-bagian pintu yang rusak. Namun, itu tidak terlalu sulit. Xian berpikir, berkonsentrasi untuk memperbaiki lusinan simpul ruang dari formasi ibu sementara waktu berlalu dengan cepat. Di luar ruang tersembunyi, Fei Lan, Leona, dan Katuo mendapati diri mereka berada di ruang kultivasi. Mereka tidak memperhatikan Katuo dan Xiao karena mereka mencerna energi yang mereka terima dari Xian dan memahami kekuatan Upanishad mereka. Sementara Charyu dan Xiao merasa bosan, mereka mengunjungi setiap tempat di kota bintang rusak untuk memperluas pengetahuan mereka tentang area bintang Agate yang makmur. Hari ini, Xiao melihat seorang tua botak di toko ramuan khusus. Ia mengenakan jubah panjang berwarna abu-abu yang menyembunyikan kedua tangannya di balik lengan bajunya. Kepalanya yang dicukur memiliki tato ajaib yang seolah-olah terbuat dari cahaya aneh yang saling terkait. Ia tidak tahu arti tato itu. Pria tua itu memiliki aura yang tenang di sekujur tubuhnya saat ia melihat-lihat toko dengan mata yang gelap. Tak lama kemudian, matanya menatap Xiao seolah-olah ia membeku. Auranya yang tenang menjadi bersemangat. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu tampaknya telah memastikan sesuatu. Ia melangkah maju dengan proaktif, membungkukkan tubuhnya, dan berbicara dengan lembut. Nona, apakah benar bahwa Anda sedang mengolah cahaya Upanishad dan bahwa Anda telah menyerap cahaya ilahi angkasa luar, yang memiliki kesadaran? Wajah indah Xiao memancarkan keterkejutan yang terlihat di matanya yang indah bagaikan berlian. Precursor, bagaimana Anda tahu itu? Wajah tua yang layu itu berseri-seri karena kegembiraan. Ia berkata dengan lembut, guru saya juga mengolah kekuatan cahaya Upanishad. Ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang cahaya ilahi angkasa luar. Nona, bisakah kita pergi ke suatu tempat untuk berbicara? Xiao tercengang. Ia ragu-ragu, menatap Charyu. Suara Charyu datar, memberikan senyum yang dipaksakan. Kerajaannya benar-benar dalam. Jika ia ingin menyakiti kita, kita bahkan tidak bisa lari. Lelaki tua itu terkekeh lalu berkata dengan serius. Aku tidak akan menyakitimu, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Aku dapat memastikannya kepadamu. Mendengarnya, Xiao mengangguk. Baiklah. Tak lama kemudian, lelaki tua itu, Xiao, dan Charyu berjalan ke gang terpencil. Lelaki tua itu membungkuk untuk menyambut mereka, memperkenalkan dirinya. Saya Long Duo, pelayan tuan saya. Saya di sini untuk mencari murid bagi tuan saya. Nona, Anda sedang mengolah kekuatan cahaya, dan Anda telah menyerap cahaya ilahi luar angkasa. Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi murid tuan saya. Jika Anda bersedia melakukannya, Anda dapat mengikuti saya. Saya yakin bahwa setelah Anda bertemu tuan saya, alam dan kekuatan Anda akan meningkat dalam skala besar. Tubuh lembut Xiao menggigil, matanya yang indah bersinar. Alam mana yang dimiliki tuan Anda? Haha, saya berada di puncak alam dewa ethereal. Saya pikir Anda dapat menebak alam tuan saya, kata pria bernama Long Duo dengan rendah hati. Tuanku tidak tinggal di Far West. Dia berada di wilayah rahasia yang menakjubkan. Reputasinya terkenal di seluruh area Agate Star Area. Nona, tuanku memiliki persyaratan ketat untuk mendaftarkan murid. Sampai sekarang, dia hanya memiliki 2 murid. Itu adalah keberuntungan dan takdirmu. Jika kamu setuju, aku akan membawamu ke tuanku. Jika kamu tidak menginginkannya, aku tidak akan memaksamu. Charyu terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesis, Yang Mulia. Xiao mengernyitkan alisnya yang tebal. Dia tercengang beberapa saat sebelum dia bisa berkata dengan lembut, bisakah kamu memberiku lebih banyak waktu untuk memikirkannya? Tentu, Long Duo tersenyum lembut. Aku tinggal di Broken Star City dan aku akan menunggumu untuk mengambil keputusan. Bisakah kamu memberitahuku di mana kamu akan tinggal? Ya, Xiao memberitahunya alamat tempat latihan yang disewa Xian. Kemudian, dia pergi bersama Charyu, pikirannya rumit. Dia ragu-ragu. Yang Mulia, ini adalah kesempatan besar bagi Anda.
Anda bisa mendapatkan guru dari alam dewa pemula yang juga mengolah kekuatan cahaya Upanishad. Saya pikir jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda akan menyesalinya selama sisa hidup Anda. Charyu berkata dengan jujur, bahkan jika Anda berjalan di jalan yang sama dengan Xian, Anda tidak dapat membantunya dalam hal apapun. Anda tidak dapat mengejarnya sekarang. Jika Anda ingin lebih dekat dengannya, setidaknya, alam Anda tidak boleh lebih rendah darinya. Yang mulia, mohon manfaatkan kesempatan ini. Saya akan menunggunya sampai dia keluar. Ziao merenung sejenak lalu mendesah, setidaknya sebelum saya pergi, saya ingin mengucapkan selamat tinggal padanya.